Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami diizinkan bertemu dalam ibadah Zoom pada pagi hari ini. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, memimpin kami, melindungi kami, menaungi kami. Tuhan, saat ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri, kita pujikan Engkau baik, karena Tuhan Yesus itu sangat baik. Baik, tapi kenapa Kak Novi nggak menyanyi ya? Kalau gitu kita hukum aja Kak Novi ini ya, supaya dia mau menyanyi. Kita pujikan Yesus kekasih jiwaku sambil apa? Berjoget, karena tadi dia tidak menyanyi teman-teman ya. Kita pujikan Yesus kekasih jiwaku. Kita mau konsentrasi kepada Tuhan, kita pujikan selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku. Sungguh
Tuhan, kiranya Tuhan pasang telinga kami masing-masing dan hati pikiran kami supaya fokus untuk mendengarkan firman. Dan dengan firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami dan dirimu. Ya Tuhan, kami serahkan segala dalam kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah bagi hamba yang akan tuangkan firman-Mu, kiranya berkati dia, urapi dia, biarlah Tuhan Tuhan berbicara atas kehidupan ini. Karena di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik Sekolah Minggu Korops 2 Surabaya. Adik-adik bersyukur kita kembali lagi bersekutu dalam Sekolah Minggu Korops 2 Surabaya. Nah adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita hari ini punya cerita yang baru. Nah cerita kita pada hari ini adalah Jangan Lari dari Tuhan. Yuk kita mau buka Alkitab kita. Adik-adik yang punya Alkitab di rumah, dibuka Alkitabnya di dalam Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Nah, kita hari ini mau bercerita tentang tokoh Yunus. Ada apa dengan tokoh Yunus? Nah, pasti adik-adik yang lain sudah tahu nih tokoh Yunus seperti apa. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, di sini perikop kita judulnya Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Yuk kita mau baca Alkitab kita sama-sama adik-adik. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pun pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari mana bangsamu?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Berkatalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar.
Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah adik-adik, cerita Yunus ini mengingatkan kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh lari daripada Tuhan. Mungkin karena zaman pandemi saat ini, kita itu menjadi orang-orang yang takut untuk menghadapi segala pencobaan. Tetapi kita diajarkan sama Tuhan untuk selalu datang sama Tuhan. Kita datang ke sekolah minggu meskipun via virtual. Kita tidak mengurangi rasa sukacita, rasa damai kita. Nah adik-adik, kalau kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, jangan pernah lari adik-adik seperti yang dilakukan oleh Yunus pada saat itu. Yunus disuruh pergi ke Niniwe karena bangsa itu sangat jahat, sangat bobrok. Oleh karena itu Yunus diutus pergi ke sana. Tapi adik-adik, malah Yunus tidak pergi ke sana, Yunus malah pergi ke Tarsis, dan akhirnya Tuhan marah kepada Yunus. Oleh karena itu Yunus dibuang ke dalam laut dan dia tinggal di dalam perut ikan besar 3 hari 3 malam. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sekali lagi kita mau diingatkan dari cerita firman pada pagi hari ini bahwa Tuhan kalau memanggil kita menjadi anaknya, menjadi orang yang mau dipakai oleh Tuhan, kita harus pergi melaksanakannya, pergi memberitakan Injil, menyampaikan ke teman-teman kita bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan kita. Adik-adik bisa baca di dalam kitab Yunus, kita mau belajar dari seorang Yunus bahwa kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan, harus rajin baca Alkitab, harus rajin berdoa, harus rajin menyampaikan berita keselamatannya itu bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan kehidupan kita, kehidupan kakak Angel, kehidupan adik-adik semua. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi Kak Angel mau ingatin kepada kita bahwa kita harus tetap teguh di dalam Tuhan. Kita jangan lari meninggalkan Tuhan, apalagi jika Tuhan suruh kita untuk melakukan pelayanannya, kita gak boleh lari. Kita harus melakukan pelayanan Tuhan. Oke adik-adik, semangat dalam menjalani sekolah online-nya, pelajaran-pelajaran online-nya. Semoga adik-adik selalu diberkati oleh Tuhan, selalu diberikan semangat dalam menjalani sekolah online-nya. Oke adik-adik, sebelum kakak Angel mau tutup, mari kita kunci tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan adik-adik Korops 2 Surabaya. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mau belajar dari kisah Yunus bahwa ketika Tuhan memerintahkan kami untuk melakukan sesuatu hal, biarlah kami selalu melakukan apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Jangan biarkan kami lalai Tuhan dalam melakukan semuanya, tapi biarkanlah kami untuk terus bersama-sama dengan Tuhan, untuk terus Tuhan pakai dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang berada di surga, kami juga berdoa buat semua adik-adik Korops 2 Surabaya, mulai dari kelas kecil sampai kelas besar. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan, serta apa yang sudah Tuhan Yesus buat dalam kehidupan kami. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya, berkati juga buat obser pemimpin kami. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa permohonan kami, karena hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, see you, bye-bye.